Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saya masih tertarik untuk berbicara tentang seorang pemain di lini depan atau di garis serang Manchester City. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland, pemain muda asal Norwegia yang sedang gacor saat ini, sedang meroket. Dia bermain sangat baik sekali, luar biasa, fantastis dengan Manchester City setelah kedatangan dia dari Borussia Dortmund pada musim ini. Dan dia melakukan start dengan bagus sekali. 8 pertandingan di IPL, 14 gol. 3 di antaranya dilakukan dengan membuat hat-trick. Berarti kalau ada 3 pertandingan, dari 8 pertandingan itu 9 gol itu dalam 3 pertandingan. Itu dia mulai itu ketika melawan Crystal Palace saat menang 4-2 kalau nggak salah. Kemudian Nottingham Forest menang 6-0. Dan terakhir dalam derby Manchester ketika mengalahkan Manchester United dengan 6-3 di Etihad. Haaland juga sudah memperlihatkan bagaimana dia bisa akan menjadi pemain hebat di IPL. Ketika memulai laga melawan West Ham dengan dia mencetak 2 gol kemenangan City. Dari sini sudah bisa dibayangkan bahwa ini pemain yang bagus. Pembelian City, pemilihan juga Pep untuk bisa mendatangkan seorang Haaland sangat tepat. Dan sulit untuk bisa menahan dia. Dari 8 pertandingan, 7 laga, itu selalu dia bisa membuat gol. Hanya 1 laga yang dia lewatkan. Padahal City menang dengan 4-0 lawan Bournemouth. Tapi dia tidak mampu membuat gol ketika itu. Kalau nggak salah gol itu Foden yang bikin gol ya. KDB atau dengan Ilkay Gundogan, satu gol bunuh diri dari Lerma. Dan dia tidak bisa membuat gol. Tapi selebihnya dia bisa membuat gol. Di UCL, dia sekarang menjadi pencetak gol terbanyak dengan 5 gol. Memang ada juga pesaing dia, ada 3-4 pemain juga yang sama memiliki 5 gol saat ini. Tapi saya meyakini bahwa Haaland ini akan menjadi pencetak gol terbanyak. Sulit untuk menghentikan seorang Haaland. Dari 3 pertandingan yang dimainkan di grup G, selalu membuat gol. Baik melawan Sevilla, ada 2 gol di sana. Melawan Dortmund, 1 gol. Dan terakhir melawan Copenhagen dengan 2 gol. Di Etihad kemarin, saat mereka mencukur Copenhagen dengan 5-0. Satu-satunya perlawanan sengit diberikan oleh Borussia Dortmund, memang mantan klub dari Erling Haaland. Dan Haaland pula yang menentukan kemenangan City ketika skor 1-1 dan dia menaklukkan gawang Dortmund. Namun tidak ada selebrasi yang dilakukan oleh Erling Haaland terhadap mantan klub. Dia tahu, ya, dia tidak mau untuk bereuforia atau berlebihan di dalam selebrasi. Luar biasa memang pemain muda ini. Sayang juga dia tidak hadir di Piala Dunia bersama dengan Norwegia. Seandainya Haaland ini ikut bersama Norwegia dan Norwegia lolos ke Piala Dunia di Qatar tahun ini, wah pasti akan menarik perhatian. Ya, bukan tidak mungkin Norwegia akan menjadi kuda hitam. Ya, dan dia akan menakutkan semua lini belakang atau penjaga gawang manapun ketika harus berhadapan dengan Norwegia, dan di sana di garis depan ada seorang Erling Haaland. Apalagi Haaland itu didukung oleh pemain muda lainnya, Martin Odegaard, yang sekarang bermain bersama dengan Arsenal. Dan dia menjadi kapten ke-11 di Arsenal. Membawa Arsenal juga sekarang ada di atas, di puncak klasemen, sedang unggul 1 poin di atas Manchester City. Odegaard masih bermasalah, masih dalam pemulihan. Tapi kita bisa bayangkan kalau mereka berdua ada di garis depan dan bermain bersama Norwegia. Ini pasti banyak orang yang ingin melihat. Tetapi saya berharap mungkin di Piala Dunia berikutnya Erling Haaland bisa hadir untuk meramaikan menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Dan bagaimana peluang Manchester City sekarang bersama dengan Haaland? Saya melihat di sini bukan di IPL. Kalau di IPL kan udah biasa. City itu juara. Bahkan dengan Pep 5 musim terakhir hanya Liverpool yang mampu memotong mereka di 2020. Selebihnya 4 gelar diraih oleh Pep bersama dengan City. Mungkin pada musim ini akan menjadi kelima bagi Pep bersama dengan City, walaupun Arsenal ada di atas. Tapi melihat City yang sangat konsisten, satu-satunya tim yang belum terkalahkan di IPL setelah memainkan 8 pertandingan, 6 menang 2 imbang, mereka sulit untuk dihadang. Mereka belum ketemu Arsenal, tapi Arsenal berat ya untuk bisa mengalahkan City kalau melihat bagaimana mereka sudah mendapatkan seorang pemain nomor 9 yang ada di garis depan.
Karena semua pemain kan baik Grealish semua itu, Foden, KDB, Ilkay Gundogan, Rodri, Cancelo, Riyad Mahrez, semua bermain untuk Erling Haaland, termasuk dengan Bernardo Silva, ya, Mahrez. Jadi ini pemain yang memang dipersiapkan khusus, jangan sampai dia cedera. Ya, kalau cedera, ini tentunya akan merugikan bagi Manchester City. Walaupun Manchester City itu tanpa juga Haaland, mereka punya kekuatan yang luar biasa. Ya, bermain dengan false nine pun mereka oke. Dan Pep tahu persis, makanya kedalaman skuad mereka ini luar biasa. Juga sudah ada pendamping dia, Julian Alvarez. Ini pemain muda juga yang sangat bagus untuk mengisi di lini depan. Ya, bergantian dengan, jika terjadi rotasi, dia akan masuk untuk menggantikan Erling Haaland. Bahkan bisa saja dimainkan secara bersamaan, Alvarez dan Haaland di garis depan. Itulah Manchester City yang punya kedalaman yang oke. Kemarin kalau melihat melawan Copenhagen, itu rotasi dibuat oleh Pep Guardiola. Tidak ada KDB di sana, tidak ada Phil Foden, tidak ada Rodri. Ya, semua mungkin ada di bangku cadangan. Dia memberikan kesempatan kepada Cole Palmer dan kawan-kawan 3 anak muda yang masih belasan tahun untuk tampil di Liga Champions, bermain dengan Copenhagen ketika mereka sudah unggul jauh, unggul dalam permainan, dalam semua aspek itu menjadi keunggulan bagi Manchester City. Sulit memang untuk melawan mereka dalam penguasaan bola. Siapapun akan mereka lawan, City ini, pasti City akan unggul dalam penguasaan bola. Itu sudah wajib bagi Pep, menguasai bola sebanyak mungkin dan menciptakan peluang, kemudian mencetak gol. Dan kita bisa melihat ya, mereka selalu bisa mencetak gol di atas 1 gol. Ini tim yang sangat baik sekali, namun belum diuji oleh tim-tim besar memang. Manchester United sudah lewat, mereka sudah lewatkan, tapi masih ada Arsenal, ada Liverpool, ada Chelsea juga, ada Spurs. Ini 4 tim yang mungkin bisa memberikan perlawanan dan bisa mengalahkan Manchester City. Karena pada musim lalu Spurs 2 kali home and away mengalahkan Manchester City. Dan Liverpool tidak terkalahkan dalam 2 pertandingan imbang dengan City. Jadi memang City agak berhitung Pep, terutama melawan Spurs dan tidak yang melawan Liverpool. Nah, kalau saya kembali ke Liga Champions, mereka akan keluar dari grup G. Pasti akan menjadi juara grup. Mereka akan ke Copenhagen minggu depan. Pasti menang lagi. Dan membuka peluang lagi bagi Haaland untuk bisa mencetak gol. Kemudian mereka melawan Dortmund. Mereka juga bisa menang melawan Dortmund. Sebelum mereka menerima Sevilla datang ke Etihad, mereka hajar Sevilla dengan 4 gol. Dan pasti mereka juga akan pesta gol melawan Sevilla. Sevilla lagi limbung saat ini ya, kena turbulensi sampai pemecatan seorang Julian Lopetegui, pelatih mereka setelah dikalahkan oleh Dortmund kemarin. Ya, juga di grup G, di saat City menang 5-0 atas Copenhagen, dan Sevilla pasti akan babak belur kalau datang ke Etihad. Jadi memungkinkan bagi Erling Haaland ini bisa menambah 3-4 gol lagi dalam 3 pertandingan terakhir. Bahkan mungkin bisa 5 gol. Dia bisa mencetak ya, bersama dengan Manchester City. Ya, kita akan tunggu bagaimana sepak terjang ya, buasnya seorang predator seperti Erling Haaland ini di garis depan. Dan apakah dia akan, pertanyaannya kan begini, apakah dia ini akan menjadi pencetak gol terbanyak di Inggris dan juga menjadi pencetak gol terbanyak di UCL? Jadi jawabannya bagi saya bisa menjawab, saya pikir iya. Di Inggris atau di Liga Premier dia akan menjadi pencetak gol terbanyak, dan di UCL juga dia akan menjadi pencetak gol terbanyak. Ya. Dengan catatan, kalau Manchester City ini bisa melaju terus sampai ke final, bahkan mungkin sampai semifinal kalau dia sudah bisa mencetak di atas 14 gol atau 15 gol, kemungkinan besar bisa menjadi top skor jika mereka pun sampai di semifinal seperti kemarin. Tapi saya meyakini inilah kesempatan bagi Pep untuk membawa Manchester City bisa berlari kencang, terbang tinggi di UCL. Ya. Karena ini kan menjadi ambisi, target bagi Pep yang belum dia dapatkan ketika menangani Manchester City. Jadi dia harus bisa membawa tim ini ke final. Mumpung sudah ada pemain nomor 9 seperti Erling Haaland di garis depan dan punya banyak pemain yang berkualitas di lini kedua yang bisa mensuplai bola dan memanjakan bagi seorang Erling Haaland dalam mencetak gol.
Jadi kita akan lihat nantinya perkembangan ke depan City bersama dengan Erling Haaland. Sampai di sini pembahasan saya tentang pemain yang satu ini, yang saya katakan tadi, terbuka harapan menjadi pencetak gol terbanyak di IPL dan juga di UCL. Ini tentunya menjadi catatan prestasi tersendiri, bersejarah bagi seorang Erling Haaland kalau dia bisa menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Premier Inggris yang sangat kompetitif, yang sangat seru, dan juga di level tertinggi di Eropa, di Liga Champions atau di UCL. Sampai di sini. Ciao.